Gue gak butuh lu. Mending pergi deh. Aduh, aduh. Aduh. Kenapa lo? Apa-apaan? Lepas. Sebentar. Mas Biro rasain dulu, sebentar aja. Lo nggak ingat sama sekali tentang kejadian beberapa hari terakhir ini? Gue inget kok. Gue itu lagi dalam perjalanan naik motor ke acara preskon perusahaan papa, Himalaya Mas, tahu kan? Ya tahu dong, masa lupa gue. Tapi kata Mas Noah, kejadian itu udah beberapa tahun yang lalu. Aneh. Bro, lo yakin? Lo nggak ingat apapun setelah itu? Enggak, Sal. Setiap gue ingin mengingat sesuatu, kepala gue sakit, pusing. Ya udah bro, gak usah dipaksain. Yang penting sekarang, semoga lo cepat pulih dan bisa cepat keluar dari rumah sakit. Ya. Iya, lo bener. Anyway, thank you ya. Lo udah peduli sama gue, datang ke sini, nengokin gue. Thank you. Sama-sama bro, lo kan sepupu gue. Yaudah kalau gitu gue cabut dulu ya. Buru-buru amat. Iya, gue masih ada urusan habis ini. Sekali lagi cepat pulih ya bro. Thank you. Ya, Amira, aku pamit dulu ya. Ya. Makasih ya Marcel udah jengukin Mas Biro. Sama-sama, makasih juga udah diantarin ke sini. Oke, deh semua. Hati-hati. Ya. See you bro. Bagus. Biru bener-bener nggak ingat soal penembakan itu. Dan semoga selamanya dia nggak pernah ingat. Semua orang bilang ini cewek istri gue, tapi gue gak percaya. Gue tanya mama, soalnya cuma mama yang bisa gue percaya. Dan kalau memang beneran dia istri gue, dia pasti kenal sama mama. Amira. Ya Mas? Sorry, maksud gue Mbak. Gue mau ngomong. Lo berarti kenal dong sama nyokap gue? Iya. Amira kenal banget sama Mama. Kenal banget. Malah Amira udah nganggap Mama itu seperti ibu kandung Amira sendiri. Oh ya? Sakarap itu? Lo anggap sebagai mama kandung lo sendiri nyokap gue? Iya. Oke. Lo telepon nyokap gue sekarang juga. Video call nyokap gue. Gue mau tanya, kenapa mama sampai sekarang gak kesini jengukin? Gue pengen dengar langsung penjelasan dari nyokap gue tentang lo. Mama udah pergi selamanya, Mas. Tapi aku belum bisa kasih tahu soal itu. Karena Mas Biru pasti akan sangat terpukul kalau tahu Mama sudah meninggal.
Kenapa malah nangis? Lu nggak kenal kan sama nyokap gue? Enggak kan? Bilang aja. Nggak usah lo acting nangis pura-pura kayak gitu. Drama banget. Nggak kenal kan? Mas, Amira minta maaf ya. Tapi Amira nggak bisa video call mama. Dan Amira juga nggak bisa jelasin alasannya sekarang, Mas. Tapi nanti kalau Mas Bir udah sembuh, udah keluar dari sini, Amira akan jelasin semuanya soal mama. Alah, alasan aja nih cewek. Tapi kenapa gue ngerasa gak tega ya buat ngebentak dia yang lagi nangis kayak gini? Ya. Terserah deh, lu ngomong apa, terserah. Sekarang boleh dong pergi. Gue mau istirahat, gue mau tidur. Oke? Amira keluar ya, Mas. Selamat tidur. Selamat istirahat ya, Mas. Marcel. Sayang, tunggu sayang. Sayang, bentar sayang, bentar ya. Keluar, Mas. Sayang, aku mau ngobrol sama kamu. Please, sayang. Sayang, kamu nggak mau kan karyawan-karyawan kamu ngeliat kita lagi ribet kayak gini? Jadi please buka pintunya sayang. Apa sih, Mas? Sayang, Ngapain kamu? bentar sayang, bentar. Sayang, sini sayang, sini ya kita ngobrol, oke? Kita di sini bisa ngobrol apapun dan gak ada yang ganggu. Dengerin aku ya sayang. Ngobrol apa, Mas? Apa lagi yang mau dijelasin? Semuanya kan udah jelas. Aku udah lihat dengan mata kepala aku sendiri kok. Sayang, dengerin aku dulu ya. Ya? Lepasin tangan. Sayang, bentar, sayang. Aku mohon sayang. Please kamu percaya sama aku sayang. Aku gak ada apa-apa sama Adele sayang. Kamu bilang apa? Gak ada apa-apa. Terus yang aku lihat kemarin apa? Sayang. Sekarang apapun yang keluar dari mulut kamu, aku gak akan bisa percaya lagi, Mas. Sayang, dengerin aku dulu ya. Aku dijebak sayang. Hari itu memang harusnya aku pergi ke Semarang untuk ketemu sama klien. Tapi Adele bilang, tiba-tiba jadwalnya pindah ke Sukabumi. Ya aku percaya dong sama dia sayang, karena dia sekretaris aku. Dia yang ngatur semua schedule meeting aku sayang. Tapi apa? Ternyata dia nipu aku sayang. Pas aku sampai villa, aku kaget banget sayang. Ternyata kliennya gak ada di sana. Aku marah banget sama dia sayang. Aku mau pergi, terus tiba-tiba dia tahan aku, terus langsung peluk-peluk aku sayang. Pas itu kamu datang, kamu lihat sendiri kan sayang. Aku gak balas pelukan dia sama sekali. Sayang, please kamu percaya sama aku ya. Aku gak selingkuh sama Adele sayang. Justru dia yang mohon-mohon ke aku supaya aku nerima dia. Kalau enggak, dia ngancam aku bakal bunuh diri sayang. Coba kamu bayangin sayang.
Please kamu percaya sama aku ya sayang. Aku udah jelasin semuanya ke kamu. Oke, sekarang kamu maafin ya. Udah cukup. Cukup. Kamu kira aku percaya lagi sama kamu, ha? Cukup. Kamu kira aku percaya lagi sama kamu, ha? Selama ini aku udah selalu percaya sama kamu. Tapi apa yang aku dapat? Kamu bohongin aku kan? Sekarang udah. Kamu gak usah deket-deketin aku lagi. Aku udah gak bisa lagi percaya sama kamu, Mas. Sayang, tunggu sayang. Sayang, dengerin aku sayang. Aku gak bohong sama kamu. Aku tuh cuma cinta sama kamu sayang. Aku bener-bener hancur kamu giniin. Dan aku gak ada perasaan apa-apa sama Adele sayang. Gak mungkin sayang aku sama Adele sedangkan kamu lebih dibanding apapun dari dia. Bodoh aku kalau lebih milih dia dibanding kamu sayang. Jadi please ya sayang. Kamu maafin aku. Ini cuma salah paham aja kok. Ya sayang ya. Yes ya, maafin aku ya. Mas. Stop, cukup. Salah paham. Apanya yang salah paham? Sekarang aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu bisa percaya atau enggak lagi sama kamu. Aku nggak tahu, Mas. Sayang. Udah ya. Udah. Jangan sentuh aku. Jangan ikutin aku. Sayang, aku kan udah jelasin semuanya kok. Enggak. Udah ya, lebih baik sekarang kita sendiri-sendiri dulu. Ya? Enggak sayang. Sayang, sih. Gini. Kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu tanya sama Adele sayang. Sayang. Ternyata Gladys nggak mudah dibujuk. Tapi aku yakin dia masih cinta sama aku. Buktinya, dia nggak langsung ngadu ke papanya. Aku harus berusaha lagi untuk bikin Gladys lulus sama aku. Siang dok, Siang. dokter sudah mau pulang. Iya, saya mau pulang. Tapi nanti tolong kalau ada apa-apa langsung kabari saya ya. Terlebih untuk pasien atas nama Biru Adriansyah. Karena beliau tetap harus terus diobservasi. Ya, Baik dok, makasih ya Sus. sama-sama dok. Hati-hati di jalan ya. Misi. Aku nggak mau deket-deket sama Mas Marcel. Dan aku nggak mau sampai bertengkar di sini. Lebih baik aku menjauh dari dia. Arkana lagi apa ya sekarang? Gimana kabarnya dia? Pasti Arkana lagi sedih banget. Apa aku coba aja ya? Chat Amira, terus aku ajak Arkana untuk jalan-jalan. Iya. Oke. Amira, boleh nggak aku ajak Arkana jalan-jalan? Boleh, Mbak. Justru aku seneng kalau Mbak Ferni bisa ajak Arkana jalan-jalan. Soalnya aku masih ngurusin Biru. Oke, makasih ya Amira. Alhamdulillah Amira izinin. Kalau gitu, sekarang aku siap-siap. Setelah itu aku langsung jemput Arkana di rumahnya Biru.
enaknya. Di luar nggak ada sofa. Punggung sama pinggang aku jadi pegel banget deh. Aku duduk di sini aja ah. Baru aja aku sama Mas Bir mau cari nama untuk anak kembar kita. Tapi sekarang malah Mas Biro nggak inget sama mereka. Astaga, ini orang lagi. Tadi kan gue udah suruh keluar. Kenapa dia masuk diam-diam? Mana pakai nangis-nangis lagi? Pasti sengaja nih, biar gue kasihan sama dia. Tapi emang gak tega sih ngeliatnya. Bete deh rasa nih cewek. Tapi gue gak boleh baik-baikin dia. Ntar yang ada, dia ngerasa menang dari gue. Mas Biro udah bangun, Mas. Mas, Amira boleh nggak numpang di sini buat selonjoran? Soalnya pinggang Amira pegel banget, Mas, kalau harus duduk di luar. Amira kan lagi hamil besar, Mas. Mas Biro nggak akan ngusir Amira, kan? Di busway aja, Mas. Orang-orang itu semuanya berdiri loh buat kasih kursi untuk ibu hamil. Mas, Udah. Gak usah ceramah. Duduk aja, ya. Tapi kalau lu ceramah lagi, lu keluar. beneran, Mas. Ya Allah, Mas. Kamu tuh baik banget sih, Mas. Apa jangan-jangan Mas Biru udah inget kalau Amira ini istrinya Mas Biru? Mbak, please stop ngaku-ngaku jadi istri gue. Ya, please stop. Lo tuh minta ganti rugi. Lo itu minta pertanggungjawaban sama orang yang udah ngambilin lo, bukan gue. Kan Mas Biru yang hamilin Amira. Enggak ada ya. Enggak ada, ngarang lo. Enak aja. Fitnah lo. Lo dengerin gue ya. Senakal-nakalnya gue, nggak pernah tuh gue ngambilin anak orang. Jangan fitnah lo. Ya udah deh, nggak apa-apa, Mas. Aduh, ini orang mau ngapain? Jangan-jangan dia tersinggung terus dia mau nyakitin gue. Mau apa lu? Apa yang lu bawa? Pistol? Jangan macem-macem ya. Apaan sih kamu, Mas? Orang Amira mau ambil handphone Mas Biru. Lagi mana mungkin sih, Mas? Amira bawa pisau, bawa pistol. Amira nggak akan nyakitin Mas Biru, nggak akan ngapa-ngapain Mas Biru. Ya siapa tahu. Lo kan orang asing di ruangan gue. Bisa aja lo macem-macem. Nggak mungkin, Mas. Amira kan cinta banget sama Mas Biru. Nih, Amira cuma mau nunjukin ini. Mas Biru lihat ya.
Ini foto keluarga kecil kita. Ini Mas Biru, dan ini Amira waktu Amira belum hamil. Dan si kecil ini Arka, anak kita, Mas. Nih, Mas Biru perhatiin aja dulu. Anak siapa yang lucu banget? Tapi masa anak gue? Enggak, ini pasti editan. Parah nih cewek. Jangan-jangan psikopat dia. Tapi kalau gue kerasin, ntar nangis lagi dia. Gimana, Mas? Mas Biru udah inget kan? Enggak. Nanti deh. Gue coba inget-inget. Iya, Mas, nggak apa-apa. Amira yakin kok. Mas Biru pasti akan ingat semuanya. Ya ampun, kapan sih gue keluar dari rumah sakit ini? Biar gue gak perlu deket-deket sama cewek ini lagi. Taruh. Tante Uci mau ngobrol dong. Gimana sekolahnya? Seru nggak? Gak seru, Tante. Wah, kok nggak seru? Kenapa? Soalnya aku ingat sama ayah, sama oma terus. Abang ingat nggak? Tadi pagi waktu sebelum berangkat sekolah, Bunda bilang apa? Kalau abang keinget sama oma, sama ayah terus, abang harus apa? Berdoa, Tante. Berarti abang harus sering-sering doain oma sama ayah, ya? Iya, Tante. Pinter. Bang, Om Jimmy telepon. Kita angkat telepon Om Jimmy dulu ya. Ayo. Iya pacar. Beb, kamu masih di Little Star? Masih. Ini Arka baru aja selesai sekolah. Kenapa pacar? Ini aku mau ke RMNC Hospital, mau jengukin Biru. Dia beneran masih hilang ingatan? Iya. Mas Blue masih lupa ingatan. Nanti tolong dong kamu ajak ngobrol Mas Biru. Bantu ingetin tentang Amira ya. Siapa tahu kalau kamu yang ngajak ngobrol, Mas Biru jadi bisa inget lagi. Iya, nanti aku coba. Di ruang VVIP 2 kan? Iya benar. Nanti kamu kesananya hati-hati ya pacar. Ya udah, kamu juga hati-hati ya. Aku pergi dulu. Bye pacar. Bye, Beb. Mas, Kalang nelpon. Amira angkat dulu ya. Bentar ya, Mas. Elang. Siapa lagi lah itu? Nggak jelas. Ya, Kak. Halo, Amira, kamu lagi di mana sekarang? Masih di rumah sakit? Ini Amira sekarang ada di RMC Hospital, lagi nungguin Mas Biru. Kenapa, Kak? Biru masih belum ingat juga sama kamu, Amira. Iya, Kak. Kamu yang sabar ya. Sekarang kakak sama Dennis lagi ada di Sukabumi. Kakak tadi habis datengin tempat kejadian lokasi penembakan Bu Ratna. Lalu kakak berusaha mencari clue-clue di sekitar sini. Terus kakak menemukan ada satu villa yang dekat dengan lokasi kejadian. Tapi di villa itu nggak ada CCTV sama sekali. Dan di sekitar lokasi kejadian juga nggak ada CCTV sama sekali. Ya,
kakak masih belum bisa menemukan bukti apapun. Tapi kakak tahu siapa yang nyewa villa itu? Belum Amira. Tapi penjaga villanya bilang kalau laki-lakinya itu mukanya memang nggak jelas karena dia menggunakan topi dan juga masker dan kacamata hitam. Tapi kalau ciri-ciri yang perempuan, penjaga villanya bilang kalau rambutnya panjang dan wajahnya agak sayu. Lalu kakak berinisiatif aja untuk bikin sketsa gambar wajah perempuan tersebut. Begitu kakak selesai bikin sketsanya, kakak tunjukkan ke penjaga villanya dan katanya hampir mirip dengan perempuan tersebut. Kakak emangnya nggak minta sama penjaga villa itu kontak mereka? Udah, tapi ternyata polisi udah lebih dulu datang ke sana untuk menyelidiki kasus ini. Dan polisi juga sudah menghubungi nomor tersebut dan ternyata nomor tersebut udah nggak aktif. Kayaknya orang tersebut menggunakan nomor yang sekali pakai. Kok aneh ya? Kakak juga ngerasa kayak begitu. Tapi kamu tenang ya. Kakak akan terus berusaha untuk menyelidiki kasus Bu Ratna ini. Kakak akan cari pelakunya sampai dapat. Pokoknya nanti kalau ada progres apapun, kakak akan langsung kabari kamu, ya. Iya, ya. Ya udah, kakak hati-hati ya. Amira, jangan patah semangat ya. Ya, makasih kak. Semoga tuh cewek lama keluarnya. Pusing juga dengerin semua omongannya. Gini kan enak ya. Jadi adem kuping. Nggak bisa tidur. Gue nonton TV aja deh. Mas Biru kenapa? Hei. Kenapa gue deg-degan dipegang sama dia? Aneh. Apaan sih ini? Mas Biru kenapa? Mas Biru jangan bangun dulu. Sini. Amira bantu tiduran lagi. Gue gak apa-apa. Nggak. Gak usah pegang-pegang. Ya, oke. Gue gak apa-apa. Mas Biru mau apa? Biar Amira bantu ambilin. Gak usah. Gue gak perlu dibantu. Lagian ada suster kok, ya. Gue gak butuh lu. Mending pergi deh. Aduh. Kenapa lo? Apa-apaan? Lepas. Sebentar. Mas Biru rasain dulu. Sebentar aja. Ini anak kita nendang-nendang, Mas. Mas Biru ngerasain kan?